Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Sabtu 13 Mei 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Doa dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR dari komunitas PRR Yogyakarta, dan renungan kita bersama dengan Suster Stefanita PRR dari komunitas PRR Noemuti Keva Menanu. Mari kita awali doa kita dan permenungan pada hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi siris paraclitus sanctis Domini Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas futura. Turite promissum Patris, sermone ditas futura. Ascendebum et sensibus in funde amorem corribus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetuti. Hostembre pelas longius, pacem quedones prontinus, doctore site previo, videmus omne nocium. Doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami sekalian. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya melalui santapan rohani, tubuh dan darah-Mu yang kami sambut setiap hari, memampukan kami untuk mampu melihat Engkau dalam kenyataan keseharian hidup kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.
Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dia memilih kita menjadi berkat bagi sesama, para beriman yang terkasih dalam Tuhan. Santo Paulus pernah berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang tidak pernah berdosa, menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan Tuhan. Tetapi karena kita telah dipilih dan ditetapkan Yesus sebagai murid-murid dan sahabat-sahabatnya, sekaligus tinggal dalam Dia, dan Ia pun tinggal di dalam diri kita karena kita melakukan perintah-Nya, maka kita telah menjadi anak-anak terang. Perbuatan-perbuatan baik kita sebagai ungkapan kasih kepada sesama menandai bahwa kita adalah anak-anak terang. Namun, perbuatan-perbuatan baik itu mau tidak mau mesti dilihat orang, seperti Yesus mengajarkan bahwa terang pelita itu tidak disembunyikan dan ditaruh di kolong atau bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, untuk menerangi semua orang. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam sabdanya hari ini berkata bahwa seorang hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Yesus juga berkata, "Aku memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Yesus sebagai murid-muridnya. Sebagai murid yang baik, kita semestinya mengikuti dan menjalankan ajaran-ajaran Sang Guru. Kita harus mengasihi semua orang dan berbuat baik kepada mereka kapan dan di mana saja. Tetapi banyak orang pada waktu itu menolak, membenci, dan bahkan hendak membunuh Sang Guru. Kita sebagai murid Yesus mesti siap menghadapi segala sesuatu yang mengancam hidup kita sebagai konsekuensi. Karena Yesus juga berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Mungkin bentuk ancaman terhadap kita tidak sama dengan yang dialami oleh Yesus sendiri.
Tetapi tantangan dan kesulitan yang kita alami dalam mengikuti Yesus pasti akan ada. Namun, janganlah kita takut karena Yesus juga berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Yesus memberikan kekuatan dan semangat kepada kita untuk jangan takut dan mundur dalam membagi dan mewartakan sabdanya melalui perbuatan baik kita terhadap sesama yang lain. Dalam kuasa Allah, kita akan dimenangkan oleh Dia yang mengutus kita untuk bersaksi. Majulah teguh dalam iman, dan dalam iman pula kita menyatakan sikap kita dengan tegas ketika kita dipanggil, karena Dia telah memilih kita menjadi sahabat yang siap mengikuti dan melaksanakan kehendak-Nya sampai selamanya. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk umat Katolik yang berada di seluruh dunia. Kiranya iman kita semakin dikuatkan melalui perayaan Ekaristi yang kita ikuti setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para imam, biarawan, biarawati, para katekis di mana saja mereka berada, yang senantiasa mewartakan kerajaan Allah. Kiranya mereka juga semakin diberikan rahmat kesehatan yang baik dalam melakukan pelayanan dan pewartaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan papa, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat kekuatan, dan semoga melalui santapan tubuh dan darah Kristus yang mereka terima pada hari Minggu, pada hari raya, dan juga setiap hari yang mereka ikuti dalam perayaan Ekaristi, kiranya iman mereka semakin kuat dan diteguhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita satukan doa dan niat hati kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih telah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari-hari selanjutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati. Subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.